Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan, nats khotbah yang tertulis dalam Kejadian 12:1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istri, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin Dimra. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan
karena kita sudah memasuki paruh kedua di tahun 2020 ini. Walaupun di paruh pertama tahun 2020, khusus bulan Februari tahun 2020, Maret, April sampai Mei, kita telah diperhadapkan dengan satu pergumulan hidup melalui coronavirus COVID-19 sebagai pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Tetapi kita percaya melalui doa, usaha, upaya pemerintah kita memberi keputusan new normal, dapat beribadah di gereja walaupun belum seluruhnya, kota maupun daerah. Namun bagi yang dapat melaksanakan ibadah, harus tetap menjaga segala kemungkinan-kemungkinan supaya terhindar dari diri kita, terhindar dari keluarga kita, maupun masyarakat di kota-kota sampai ke pelosok desa. Tetap waspada, mengikuti aturan, hindari keramaian apabila hal itu tidak perlu. Jaga jarak sedapat mungkin, dan kita tingkatkan kesehatan kita melalui imun, melalui pola makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga, dan menjauhkan pikiran kita ini dari hal-hal negatif. Berkaitan dengan hal di atas, mari kita terima melalui nats khotbah ini menjadi motivasi dan dorongan meneladani iman dari Abram, menuruti perintah Allah. Ada baiknya kita melihat dari sejarah pemanggilan dari tanah Ur di wilayah Kasdim pindah ke daerah Haran. Dari daerah Haran dipanggil untuk keluar, harus berangkat. Hal ini dapat saudara-saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai 32, supaya sejarah itu jelas dan tidak salah. Bahkan apabila kita melihat dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua, dikatakan di sana, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abram, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Bukti menunjuk daerah tempat asal nenek moyang Israel. Sebelum dipanggil keluar oleh Allah, pindah, dan di sana mereka menyembah berhala atau Allah lain. Saudara-saudaraku, berangkat meninggalkan agama lama yang menyembah berhala,
yang harus menuruti dan mengimani, taat dan tunduk kepada Yahweh, Allah, Khalik langit dan bumi. Di dalam nats ini dikatakan menjadi bangsa yang besar, Goy atau Goyim sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu menunjuk bukan hanya dalam bentuk garis keturunan, tetapi juga menguasai daerah yang luas, menjadi rakyat yang besar dan kuat. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Firman ini menghunjuk kota Allah, Yerusalem baru, yaitu sorga. Bahkan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai ayat 16 dapat kita lihat di sana kesaksian daripada ayat ini. Dikatakan dalam Ibrani yang ke-11 ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara, menjadi catatan penting di sana, tanah Kanaan bukan hanya bentuk geografis, tetapi lebih luas lagi pemahaman secara teologis yang berdasarkan Alkitab. Sorga, Yerusalem baru, Yerusalem yang surgawi. Menurut para penafsir dari nats ini, harapan dari segala perempuan terpilih, mulai dari keturunan Habel sampai dengan Yesus Sang Mesias, berwujudan nubuatan tersebut sebagai jalan keselamatan ke kota kudus, sorga, Yerusalem baru, suatu saat nanti. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 4 dikatakan juga dari kesaksian Alkitab ini demikian. Dapat kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan
akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bahkan dalam ayat yang ke-39 dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara-saudara, bukti daripada kesaksian nats ini menghunjuk Kanaan atau Yerusalem baru, kerajaan Israel di Kanaan berwujudan sementara sampai dengan kehadiran di masa mesianis untuk melengkapi kesempurnaan. Saudaraku, dalam ayat 2 dalam nats ini Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau." Tetapi perlu kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-25. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 22 dikatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara-saudara, bukti penggenapan berkat bertambah banyak. Berkat kepada Abraham mengingatkan kembali di awal penciptaan, karena dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu." Saudara-saudara, bahwa dalam kesaksian Kejadian pasal 35 ini membuktikan bahwa firman Allah bukan hanya dalam bentuk menunjuk garis keturunan dan tempat secara geografis. Dalam ayat yang ketiga dalam nats ini dikatakan, saudara-saudara, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau." Diberkati menjadi berkat. Kita lihat pada Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 25 dikatakan di sana, "Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Demikian juga dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 8 dikatakan,
dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Menjadi catatan penting dari sini, berkat-berkat yang diterima setiap bangsa melalui Abraham dan keturunannya. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 dapat kita lihat di sana ayat yang ke-18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikian juga dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang keempat dikatakan di sana, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Demikian juga dalam pasal 28 ayat yang ke-14 dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi pemberi berkat itu sendiri adalah Allah. Abraham dan keturunannya hanyalah alat saja. Karena perwujudan yang sebenarnya setelah masa perjanjian baru adalah di dalam nama Yesus Kristus itu sendiri. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dengan penekanan kata ini juga, kita memahami firman Allah dalam lanjutan ayat yang ketiga. Nats khotbah ini Allah mengatakan, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Makin jelas dan terang perjanjian Allah dengan Abraham yang sebelumnya melalui Nuh, Sem, dan Kanaan yang menjadi hambanya mendapat kutuk. Dapat kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 dikatakan, lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah karena menjadi hamba Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara-saudara, pergilah, berangkat, suatu perintah kepatuhan dan ketaatan. Melalui kepatuhan, ketaatan, dan kesetiaan Abraham, menuruti, menaati, serta mengimani perintah Allah ini, menjadi kesaksian Alkitab, Abraham menjadi sahabat Allah. Dalam Yakobus pasal 2
ayat yang ke-23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat 7, ayat 8 dalam nats ini mendirikan mezbah bagi Tuhan, tempat pemujaan khusus bagi Allah. Apabila kita bandingkan dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26, dikatakan di sana, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu namanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kelahiran Enos awal mula pengenalan dan pemanggilan nama Tuhan. Abraham juga tidak lupa di mana tempat berdiamnya selalu ada mezbah untuk pertemuan khusus dalam ibadah persembahan, perjumpaan dengan Yahweh, Tuhan Allah. Ayat 9 dalam nats ini, Abraham melanjutkan perjalanan sebagai musafir, nomaden, berpindah-pindah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-9 bersaksi, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kanaan artinya tempat sementara. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Intinya saudara-saudara, dunia ini bukanlah tempat kekal bagi kita, tetapi masih ada pengharapan satu tempat abadi yang kekal, kota yang akan datang. Maka perjanjian Allah dengan Abraham adalah menuju kota yang baru, Kanaan, Yerusalem baru, yaitu sorga. Hidup dan tempat kita ini adalah kesementaraan. Maka dalam refleksi nats ini, yang pertama saudara-saudara, kita pernah mendengar eklesia dari bahasa Greek, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Tentu terang dari firman Allah dan Allah itu sendiri. Dipanggil dari kebodohan, dari kekerdilan berpikir kepada pemahaman dan wawasan yang luas. Dipanggil untuk berubah dan berbuah. Pemanggilan ini tetap berlaku selama waktu masih diberikan Tuhan. Dalam panggilan Abram meninggalkan penyembahan berhala, pemujaan Allah lain, itu hal utama yang harus dalam panggilan kita sebagai Kristen, pengikut Kristus saat ini. Meninggalkan segala bentuk pemujaan terhadap berhala. Jangan pernah pertuhankan ilmu pengetahuan
dan teknologimu. Jangan pernah pertuhankan harta benda, kekayaan. Jadikanlah sesuai dengan isi hukum Taurat Allah. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian Allah berfirman. Allah Khalik langit dan bumi. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang patut menjadi Allah kita. Itu yang patut kita sembah dan kita turuti. Yang kedua, keluar atau berangkat. Di sana ada ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan. Tidak ada keraguan dan kebimbangan. Karena iman tidak pernah meragukan, tetapi mengamini dan mengimani. Meyakini sepenuhnya dan mempercayakan sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Allah yang jadi. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imanilah panggilanmu dan segala janji Tuhan kepadamu. Dan yang ketiga, dengan kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan Abram, dia menjadi berkat dan keturunannya juga. Jadilah berkat dengan keturunanmu. Siapapun yang mencoba menghalangi rencana Allah ini, sama saja melawan rencana Allah. Dan Allah katakan dalam nats ini, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Allah berjanji dalam hal itu. Jangan pernah takut. Fokus kepada tujuan sesuai perintah dan petunjuk Allah. Dan tetap patuh, taat, dan mengimani. Hal ini juga yang membuat Abram menjadi sahabat Allah. Ingat, sahabat sudah menjadi bagian diri kita, sudah menjadi bagian jiwa kita. Jadilah sahabat-sahabat Allah yang sejati. Karena dunia ini, tempat kita ini, hanyalah kesementaraan. Ada satu kota yang kita harapkan lagi, tempat yang langsung dikerjakan tangan Allah sendiri, yaitu Kanaan baru, sorga nantinya kelak. Selamat sampai menuju ke sana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kepada panggilan-Mu, Abram, yang sungguh percaya, setia dan mengimani, yang menjadi motivasi dan dorongan bagi kami hingga saat ini, supaya kami taat, patuh, dan setia atas panggilan kami sebagai umat Kristen, sebagai hamba-Mu, untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena rencana dan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami sebagaimana yang Tuhan berikan kepada Abram. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, berkati seluruh hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, anak-anak, dan aktivitas kami, supaya berhala-berhala dari kehidupan kami jauhkan. Karena Engkau Allah kami, yang patut kami turuti dan kami sembah dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami dan seluruh jemaat-Mu, supaya kami patuh dan taat akan firman-Mu, aturan gereja-Mu, dan kami tetap berdoa supaya kami menjadi berkat dan putra-putri kami juga
menjadi berkat di masa tua kami, di tengah keluarga, masyarakat dan gereja. Kami sungguh percaya apabila kami taat dan patuh dan setia, kami menjadi sahabat Allah dalam kehidupan kami karena kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami ini.